berikan dengan sedikit tausiah, tidak banyak dan mungkin tidak berkualitas, tapi sekedar mengingatkan saja. Mudah-mudahan sedikit bincang-bincang pendek ini dapat mencerahkan pikiran kita dan memberikan pemahaman yang benar mengenai agama kita. Mengingat bahwa kita ini hidup di akhir zaman, yang salah satu tandanya adalah banyaknya ajaran-ajaran, pemahaman-pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru itu muncul karena yang menyampaikan bukan ahlinya, atau mungkin ahlinya tapi sedang tidak paham apa yang sedang dia sampaikan. Maka saya sangat mendorong sekali bagi jamaah masjid ini untuk secara rutin mengikuti kajian ini. Tidak harus saya yang menyampaikan, tapi saya yakin masjid ini hanya mengundang orang-orang yang kompeten untuk mengisi kajian ini. Di luar sana banyak ustadz atau penceramah yang terkesan ngawur ketika memberikan ceramah. Salah satu yang terkesan ngawur adalah yang baru-baru ini saya dengar. Jadi salah satu jamaah yang menunjukkan video kepada saya mengenai ceramahnya seorang ustaz ketika menafsiri surat Al-Ma'un. Ini penting saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi bekal agar kita tidak salah, tidak keliru dalam pemahaman yang benar. Surat Al-Ma'un saya yakin semuanya sudah hafal karena ini termasuk surat pendek. Dan kita di Indonesia kalau sholat biasanya imamnya baca surat pendek, sehingga berulang-ulang dibaca, maka saya yakin hafal. Surat Ma'un berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun wa yamna'un al-ma'ruf. Ada dua bagian dalam surat ini yang ketika keliru dipahami maka fatal, akan mempengaruhi kepada pemahaman kita tentang agama. Dalam ayat yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, ada kata-kata din. Tidakkah engkau melihat, wahai Muhammad, orang yang mendustakan ad-din? Sering sekali kita mendengar ad-din di sini diartikan agama. Pernah mendengar ya? Saya itu sering mendengar. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tidakkah engkau melihat, wahai Muhammad, orang yang mendustakan agama? Siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong agar kita memberi makan kepada orang miskin. Lalu penceramah ini menjelaskan bahwa hal yang paling pokok dalam agama, kalimatnya, hal yang paling pokok dalam agama adalah mengasuh anak yatim, memberi
makan kepada orang miskin. Sebab kalau kita tidak melakukan itu, maka kita termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Dan ini membuat pikiran kita kacau. Kalau yang paling pokok dalam agama adalah memberi makan orang miskin, mengasuh anak yatim, lalu di mana letaknya iman kepada Allah, sholat, zakat, puasa? Itu nomor berapa? Kalau yang paling pokok adalah mengurusi orang yatim. Karena itu ad-din di sini itu jangan diartikan agama. Keliru. Ad-din di sini artinya hari kiamat, hari akhir, yaumul hisab, yaumul jaza. Kalimatnya sama. Din juga. Din. Ad-din itu ada arti yang benar, tapi ada arti lain selain agama, yaitu yaumul jaza, yaumul hisab, hari perhitungan, hari akhir. Seperti dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Din juga disebut. Din. Maliki yaumiddin artinya Allah yang memiliki hari akhir. Kalau dibaca panjang, maliki itu artinya yang memiliki, bahwa hari akhir nanti itu yang memiliki Allah. Karena Allah yang memiliki hari akhir, maka itu terserah Allah mau diapakan. Seperti saya umpamanya punya HP, punya bawa HP. Ini HP saya, mau saya apakan ya terserah. Ada yang membaca pendek. Kalau dengan suatu hari nanti dengar imam bacanya maliki, bukan maliki, bukan panjang, maliki, itu benar. Jangan bingung, jangan kok dibaca pendek ya? Apa tidak salah imam? Betul, tidak salah, itu benar. Bacaannya banyak. Maliki. Kalau maliki itu artinya raja. Allah adalah raja hari akhir, sama artinya raja. Malah ada yang baca miliki, kasroh semuanya. Karena dalam Al-Quran itu ada namanya qiraat sab'ah, bacaan tujuh bacaan. Seperti wadduha, kadang dibaca wadduhe, bacaan. Kenapa ada bacaan yang beda-beda? Karena lidahnya beda. Lidahnya beda. Seperti bahasa Jawa. Orang Jawa Timuran sama Jawa Tengah beda. Walaupun sama-sama Jawa. Jogja, kita nyebutnya Jogja. Orang Jogja kadang-kadang nyebutnya Ngajogjakarta atau apa? Ngayujo, sama-sama Jogja, tapi Ngayujo. Apalagi Jawa Timur sama Detik apa? Brebes, mana lagi Banyumas, Tegal, itu ngapak, Detik ngapak, itu kepriben itu. Kalau kita bilang O, sana bilang A. Opo, sana kenapa? Sama-sama Jawa. Sama dengan bahasa Arab. Bahasa Al-Quran, kiroahnya, karena lidahnya beda-beda, maka membacanya beda.
paling penting tulisannya. Tulisannya tidak berubah. Jadi kembali kepada ad-din tadi itu. Ad-din di sini artinya bukan agama. Artinya bukan agama. Walaupun ad-din itu juga agama, tapi di sini ad-din itu bukan agama. Tergantung ya, istilah orang kampusnya itu konteksnya. Tergantung konteksnya. Ad-din ini kata-katanya sama, artinya yang beda. Seperti dalam bahasa Indonesia kalau kita bilang TPS, TPS ini apa kan tergantung kita sedang bicara apa. Kalau sedang bicara pemilu, maka TPS ini tempat pemungutan suara. Kalau bicara pemilu, tapi kalau bicara sampah, maka TPS ini adalah tempat pembuangan sampah atau S-nya sementara. Sama-sama TPS. Kalau sedang ujian TPS ini tes potensi skolastik, sama-sama TPS. Kalau di pondok ada penerimaan santri baru, maka TPS ini apa artinya? Tes mungkin ya, tes penerimaan santri, sama-sama TPS, sama-sama di, tapi artinya beda. Sama-sama haram, ini malah antara langit dan bumi kata-kata haram. Babi itu haram, artinya nggak boleh dimakan karena haram, nggak halal. Tapi kalau dengan bicara haji, saya mau haji, mau ziarah ke Masjidil Haram, itu kan haram juga. Haram yang masjid ini jangan dikatakan haram. Masjid haram, masjid kok haram? Kok koyak babi? Oh, karena nggak boleh dimakan ya. Keliru. Haram di sini artinya suci. Masjid haram itu artinya masjid yang suci. Jadi haram yang pertama artinya haram, haram yang kedua artinya suci. Sama-sama haram. Jadi kalau mengartikan atau menafsirkan Al-Quran harus hati-hati. Sebelum disampaikan harus telaah, dan dengan ketika menerima itu jangan mentah-mentah diterima. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, apakah engkau tidak melihat wahai Nabi Muhammad orang yang mendustakan hari akhir? Bukan agama, mendustakan hari akhir. Saya belum cek di terjemah kemana, saya belum ngecek. Yang saya cek itu tafsir. Saya ingin memastikan di tafsir itu ad-din di sini mau sosial. Saya cek di beberapa kitab tafsir, fix artinya bukan agama, artinya hari akhir, seperti dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari akhir. Jadi ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tidakkah engkau melihat orang yang mendustakan hari akhir, hari kiamat, yaitu orang yang tidak atau orang yang menghardik anak yatim. Jadi ciri dari orang yang tidak percaya kepada kiamat itu adalah orang yang suka menghardik anak yatim, menelantarkan orang miskin. Kalau ditanya apa hubungannya hari akhir sama anak yatim dan orang miskin, hubungannya adalah orang kalau percaya kepada hari akhir, percaya kepada kematian, percaya bahwa dunia ini hanya sementara, percaya bahwa akhirat itu kekal dan
Kalau dengan agama tidak ada hubungannya. Orang yang mendustakan agama adalah yang menelantarkan manusia. Tidak masuk akal. Tidak ada hubungannya. Ayat berikutnya juga bahaya kalau salah memahami. Fawailun lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Jangan berhenti. Itu koma. Ada kelanjutannya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Titik tekannya bukan nomor satu, bukan pada sholatnya, tapi pada orangnya. Jadi ada ustaz. Kelihatannya dari Cirebon, namanya Buya Syangkur. Panggilannya Buya, namanya Syangkur. Sekarang sudah almarhum. Itu ceramahnya selalu menurut saya kontroversial. Istilah orang kampus itu liberal. Dan dia yang menafsirkan ayat ini, fawailun lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Dia bilang, loh, berarti sholat itu tidak membawa keselamatan, bahwa orang yang sholat itu celaka. Waduh, bahaya. Orang yang sholat itu celaka. Maka sholat itu gak ada manfaatnya. Titik tekannya yang pertama adalah pada orang yang sholat. Itu yang pertama, bukan pada sholat. Sholat tetap rukun Islam. As-sholatu imaduddin. Jangan keliru. Sholat itu tetap rukun Islam. Berdasarkan Quran, berdasarkan hadis. Ayat ini bicara mengenai orang yang sholat, bukan sholatnya. Ayat ini mengingatkan bahwa engkau jangan lalai dalam sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, titik tekannya pada fawailun, celakalah pada orang yang celaka. Siapa orang yang celaka? Yang lalai sholat. Orang yang celaka adalah orang yang lalai sholat. Maka nyambung, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang celaka dalam sholatnya adalah orang yang lalai sholat. Sholat tapi lalai. Sholat tapi lalai itu dalam artian dia gak sholat artinya, tapi ngaku-ngaku sholat. Lalai dalam sholat dalam artian dia sholat tapi tidak khusyuk dalam sholat. Dia sholat tapi main-main dalam sholat. Dia sholat tapi pamer dengan sholatnya. Dia sholat tapi untuk pamer. Pamer kepada tua, pada orang tua, pada anak, pada suami, pada istri, pada tetangga. Gak enak dilihat tetangga, bukan karena apa. Dan Buya Syangkur ini menafsirkannya, sholat itu nomor sekian. Yang nomor satu itu wayamna'unal ma'ruf, orang yang sholat tapi wayamna'unal ma'ruf, menghalangi bantuan. Ada bantuan tapi dihalangi, atau dia tidak mau memberikan bantuan kepada orang yang butuh. Itulah orang yang celaka. Maka orang yang sosialnya tinggi, itulah orang yang paling utama, bukan orang yang mendirikan sholat. Penafsirannya seperti itu, keliru. Sholat tetap rukun Islam. Ayat ini bicara mengenai orang-orang yang lalai dalam sholat, bukan
Rukun Islam harus tetap dipahami sebagai rukun Islam, sama dengan rukun iman. Rukun iman, beriman kepada Allah dan seterusnya yang enam itu sebagai syarat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, sebagai syarat masuk surga. Iftahul jannah la ilaha illallah, kunci masuk surga adalah la ilaha illallah, yang tanpanya surga tidak akan dibuka untuk didengar kalau dengan tidak la ilaha illallah. Nah, baru-baru ini ada juga videonya menyebar luas. Videonya ini viral. Ada seseorang, saya tidak tahu latar belakangnya. Dia ini penceramah, politikus atau apa, saya tidak tahu. Tapi dia bilang dalam ceramahnya itu, kanan kirinya juga ada orang-orang yang berkopiah-kopiah haji yang kelihatannya itu majelis tabligh. Dia bilang, di mana letak keadilan Allah kalau Alfa Thomas Edison itu tidak masuk surga? Thomas Alva Edison yang menemukan listrik ini, di mana letak keadilan Allah kalau yang menemukan listrik ini nggak masuk surga? Lawang kita ngaji pakai listrik, sholat pakai listrik, adzan pakai listrik, haji pakai listrik, amal ibadah pakai listrik. Di mana letak keadilannya kalau yang menemukan pesawat tidak masuk surga? Lalu puluhan ratusan juta manusia haji setiap tahun dan umroh menggunakan pesawat. Di mana letak keadilan Allah? Dan ini kalau orang awam kan mumet silahkan tidur. Di mana letak keadilan Allah? Waktunya sudah habis sebetulnya. Kalau masih ada mau saya ceritakan cerita pada masa Kanjeng Nabi, nanti kalau mungkin pendek-pendek saja. Zaman Nabi itu ada orang namanya Abdullah bin Jud'an, kaya, baiknya luar biasa, mungkin melebihi kita. Pengusaha tambang emas. Jangan kira waktu itu belum ada tambang, sudah ada tambang emas. Abdullah bin Jud'an ini saking baiknya, mungkin semua harta benda diberikan kepada orang-orang miskin. Abdullah bin Jud'an ini mbahnya bukan mbah pas ya. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu punya ayah. Nah, Abdullah bin Jud'an itu sepupunya ayahnya Abu Bakar. Berarti apanya Aisyah? Bahdi atau Bahli? Bukan Mbah, tapi Bahli atau Bahdi. Maka Aisyah tanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengenai nasib Abdullah bin Jud'an yang meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penyembah berhala. Tanya Aisyah, karena dia orang baik. Mungkin yang di benaknya Aisyah, di mana tak keadilan Allah kalau Abdullah bin Jud'an ini masuk neraka? Wong dia orang baik. Kanjeng Nabi jelas, huwa finnar, dia di neraka. Contoh lain adalah Hatib At-Ta'i, sama dengan Abdullah bin Jud'an, baiknya luar, tapi meninggal dalam keadaan beragama Kristen. Anak perempuan
dalam hal kebaikan. Gimana dia? Katakan jangan dia di neraka. Nah itu dalilnya. Kalau logikanya kurang lebih seperti ini. Ada sekolah, karena jenengan merasa pinter bahasa Inggris umpamanya, jenengan datang ke kepala sekolahnya, saya mau ngajar di kelas ini. Kata kepala sekolah, maaf nggak ada peluang, sudah terisi. Yang artinya tidak ada kontrak antara kepala sekolah dengan jenengan sebagai guru. Tidak ada kontrak. Jenengan ngajar tanpa kontrak. Tidak apa-apa, saya ngajar saja tanpa kontrak. Kepala sekolah bilang monggo. Karena tanpa kontrak, maka pastilah jenengan tidak akan mendapatkan gaji lewat tanpa kontrak. Walaupun jenengan baik, ngajar setiap waktu, pinter, muridnya senang, tapi kalau tidak ada kontrak dengan kepala sekolah, maka tidak ada gaji untuk jenengan, hanya ucapan terima kasih. Dan Allah itu pandai mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang baik, termasuk orang-orang yang jadi beriman. Maka Allah itu Ar-Rahman. Yang indahnya adalah dalam Bismillah itu Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman malah didahulukan, Ar-Rahim nomor 2. Kenapa? Kan Ar-Rahman itu kasih sayang Allah untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh ciptaan. Itu Ar-Rahman, termasuk orang-orang yang tidak beriman. Itu disayang sama Allah karena Allah itu Ar-Rahman. Apalagi orang-orang yang baik, disayang di dunia. Makanya dikasih rezeki yang melimpah, keluarganya bahagia, diberi kesehatan, diberi kebahagiaan, diberi ketenangan batin. Ketika meninggal sakaratul maut gampang. Kan banyak orang yang non-muslim meninggal itu gampang. Bentuk daripada kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya di dunia. Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim hanya di akhirat. Maka jenengan atau orang-orang yang baik yang kerja sebagai guru umpamanya tanpa kontrak hanya mendapatkan terima kasih, ucapan terima kasih, tidak mendapatkan gaji. Sama dengan orang-orang yang tidak beriman, yang tidak syahadat, tidak Islam. Kalau baik, Allah tetap berterima kasih karena Allah itu Ar-Rahman. Diberilah kebahagiaan di dunia, diberilah rezeki yang melimpah di dunia. Tapi itu hanya ucapan terima kasih, tidak mendapatkan gaji, tidak mendapatkan pahala. Kalau mau dapat pahala, mendapatkan ridho Allah, masuk surga, maka harus kontrak, tekan kontrak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus jelas. Kalau soal toleransi menghargai, menghormati orang non-muslim, tetap itu kewajiban orang muslim. Tapi soal akidah, soal pemahaman harus benar. Mana yang A, mana yang B, mana yang C harus jelas, jangan campur. Aku berdoa mudah-mudahan sebelumnya tausiah ini dapat menjadi bekal pemahaman kita agar tidak keliru